Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Niwan Sening Milita, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Sukawati. Di video ini aku mau nampilin bagaimana mengobservasi suatu usaha di bidang kecantikan kuku yang terletak di Batuan. Lebih tepatnya, Jalan Uma Aye, Banjarpoye, Batuan. Nah, jadi aku sudah sampai di studio nail artnya yang bernama Mulani Jegek, terletak di Jalan Uma Aye, Banjarpoye, Batuan. Bisa cek di sosial medianya juga, Instagram @mulanijegek. Gimana videonya? Yuk saksikan bersama-sama. Halo Kak, selamat siang. Ya, siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersedia di wawancara. Sebelumnya, apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Kebetulan nama saya Niwayantina Febianti, bisa dipanggil Tina. Saya dulu juga alumni di SMA 1 Sukawati dan sekarang sudah lulus dari Universitas Mahasaraswati dan menjalankan bisnis di bidang kecantikan kuku. Sebelum masuk ke sesi wawancara, pasti banyak orang yang bertanya-tanya mengenai nail art. Nail art itu apa sih? Jadi, nail art adalah cara kreatif untuk melukis, menghias, dan mempercantik kuku. Nail art ini adalah jenis karya seni yang dapat dilakukan pada kuku tangan dan kuku kaki. Biasanya setelah manikur dan pedikur. Manikur dan pedikur adalah perawatan kecantikan yang memangkas, membentuk, dan memoles kuku. Jadi, aku mau nanya nih, ini kan usaha nail art kita ya? Ya. Gimana nih latar belakang terbentuknya usaha yang kembang? Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi sebelum kakak mulai di usaha nail art ini, sebenarnya udah banyak banget usaha-usaha dan all shop yang pernah kakak coba. Contohnya kayak jual baju, jual tas, dan lain-lain dari masa SMA sampai kuliah. Dan pada akhirnya nemu bisnis nail art ini. Di sini baru mulai bisa konsisten karena udah dapat ilmu juga di kuliah, terus juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di bidang bisnis-bisnis yang lain, ternyata di sini yang paling nyaman gitu. Dan selain itu juga awalnya seneng pakai jutek, terus gara-gara dari kesenangan itulah jadinya kepikiran buat beli sendiri, terus akhirnya teman-teman juga pada minat, jadilah bisnis seperti itu kurang lebihnya. Kalau boleh tahu, visi dan misi yang dimiliki oleh studio nail art kakak ini apa ya? Oh ya. Jadi visi dari studio Mulani ini adalah menjadi salah satu studio nail art favorit yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, terutamanya di bidang kecantikan kuku. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, jadi kami juga memiliki beberapa misi, diantaranya memberikan pelayanan terbaik untuk customer kami demi mereka merasa nyaman, dan juga memberikan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas dari produk kami. Berapa sih kira-kira modal awal yang kakak keluarin untuk membangun bisnis ini? Jadi karena bisnis ini awalnya iseng-iseng, kita nggak ada patokan modalnya berapa gitu, karena awalnya kan untuk diri sendiri aja maunya. Tapi karena banyak yang minat, terus juga nail gel semakin menjamur pada masa itu, jadi sedikit demi sedikit lah modalnya itu keluar dari untuk diri sendiri dulu. Terus karena banyak yang minat, beli lagi satu kuteknya gitu, jadinya
sampailah sekarang punya sebanyak ini warnanya. Belum sih banyak banget, cuman kalau dibandingin sama dulu udah lumayan punya warna sekarang gitu. Pukul berapa studio nail art-nya kakak buka? Untuk studionya sendiri kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Tahun berapa kakak mulai merintis usaha nail art ini? Untuk tahunnya mulai tahun 2018 ketika masih semester 3. Berarti udah Kurang lebih 4 tahun. Apakah ada surat izin untuk menjalankan usahanya? Kebetulan untuk surat izinnya sudah ada. Berapa kira-kira jumlah klien yang datang per hari? Per hari itu rata-rata yang datang 10 sampai 12 orang. Usaha yang kakak bangun ini apakah ada mengajak beberapa rekan kerja atau kakak tuh kerja sendiri? Kebetulan saya punya satu rekan kerja, jadi saya kerjanya berdua. Bagaimana cara kakak mengatur jadwal dengan klien? Untuk di Mulaning sendiri, kami itu memakai sistem by appointment only. Jadi booking dulu baru dapat slotnya seperti itu. Jadi per harinya itu kita udah tahu list nama-nama yang akan datang pada hari itu. Jadi nggak bisa langsung mendadak gitu loh. Dari segi keuntungan, berapa hasil yang kakak dapatkan per bulannya? Untuk untungnya sendiri karena ini kuteknya itu gimana ya, nggak nentu kan, ada yang kadang teksturnya tebal, tipis, terus juga tergantung juga customer itu mau kukunya panjang atau pendek. Jadi sangat susah untuk menghitung berapa modal dan berapa untungnya, tapi rata-rata cukuplah untuk anak seusia saya. Bagaimana rasanya setelah kakak tuh berhasil menjalankan usahanya? Untuk saat ini yang pastinya sangat bersyukur karena dipertemukan dengan usaha ini, dan dari perjuangan-perjuangan sebelumnya, pengorbanan sebelumnya yang sudah pernah saya alami, kayak jual ini, jual itu, akhirnya nemu yang klop dan bisa konsisten sampai sekarang. Bener-bener cuma bisa bersyukur aja, gitu aja sih. Hambatan-hambatan apa saja yang kakak alami selama menjalankan usahanya ini? Untuk hambatannya sejauh ini hanya kendala di waktu aja. Jadi kalau customernya itu datang terlambat, kadang kita slot pertama kan jam 10. Kalau misalnya yang pertama itu datang terlambat, otomatis slot-slot selanjutnya itu juga nanti mundur dia. Terus kadang kakak sama rekannya kakak itu sampai makan aja cepet-cepetan gitu. Kendalanya cuma di waktu, dan untuk customer itu biasanya gimana ya, mereka ngaret kayak gitu loh, nggak mau tepat waktu. Di sana aja sih kendalanya, di waktu aja. Kak, kalau kakak tuh disuruh memilih, lebih baik punya usaha sendiri atau menjadi rekan kerja gitu kak? Kalau kakak bisa memilih, kakak akan memilih punya usaha sendiri. Karena kalau kita punya usaha sendiri itu waktunya lebih fleksibel. Kita yang mengatur waktu, pekerjaan, dan income-nya pun kita yang mengatur. Jadi kalau kita mau hasilnya lebih maksimal, kita kerjanya lebih maksimal, seperti itu aja. Dan juga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan nggak jauh-jauh sih, terutama untuk orang-orang terdekat, atau untuk teman, atau untuk saudara, seperti itu. Bagaimana cara kakak menarik minat para klien agar mau datang lagi ke studionya? Kalau kakak sendiri, cara kakak menarik customer biar dia datang lagi itu dengan memberikan mereka rasa yang nyaman. Nyamannya itu entah nyaman di tempat, di suasana. Jadi kalau mereka udah ngerasa nyaman, mereka akan datang lagi dengan sendirinya tanpa kita gembar-gembor atau tanpa kita minta-minta lagi gitu. Pasti dia tuh booking sendiri gitu ya? Ya, kita harus juga mempertahankan kualitas, karena kalau mereka udah tahu kualitas, dimanapun mereka nemuin harga yang lebih murah, nanti pasti mereka akan balik lagi.
Strategi kakak untuk mengembangkan usahanya ini apa? Strategi marketingnya kakak biasanya, terutama di marketing ya, itu dah ya kayak yang tadi kakak bilang. Strateginya kakak itu terutama memberikan rasa yang nyaman untuk customer kakak. Jadi kalau mereka banyak nanya atau mereka cerewet, kita tetap melayani dengan sabar atau memberikan rasa nyaman terutama ke mereka. Jadi tanpa kita minta pun atau gimana pun, mereka itu akan datang dengan sendirinya lagi gitu. Dengan juga menyetarakan kualitas, terutama itu aja sih, mempertahankan kualitas dan memberikan rasa nyaman. Terima kasih atas waktu yang udah diberikan. Mohon maaf kalau saya tuh nyita waktu kakak terlalu lama. Semoga usaha nail art kakak semakin berkembang di tahun-tahun kedepannya. Ya, terima kasih juga sudah mau mampir ke sini. Nah, jadi itu dia tadi hasil video pengobservasian wawancara dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata disengaja maupun tidak sengaja di dalam video yang saya tampilkan. Mohon maaf juga kalau hasil videonya belum maksimal atau belum sesuai dengan keinginan. Sekian yang dapat saya tampilkan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Thanks for watching semuanya. Bye bye.